Mohon izin memperkenalkan diri, nama Rian Saputra, peserta Laskar PNS Kementerian Perhubungan tahun 2024, gelombang 6 angkatan 37 kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan isu terkait Smart ASN dan manajemen ASN yang ada di wilayah lingkup kerja saya. Untuk yang pertama adalah identifikasi isu Smart ASN. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman dalam membuat laporan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan. Yang kedua adalah kurangnya prasarana WiFi di kantor satuan pelayanan. Yang ketiga adalah kurangnya pemahaman pegawai dalam mengisi e-kinerja setiap bulan di website. Untuk pembahasan yang pertama adalah isu kurangnya pemahaman dalam membuat laporan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan. Yang pertama adalah data dan fakta. Beberapa pegawai masih belum bisa atau lancar dalam membuat laporan kegiatan sesudah melaksanakan kegiatan. Beberapa masih kurang lengkap maupun tidak sesuai dengan format yang sudah disepakati. Kemudian, dampaknya adalah jika isu tersebut tidak segera diselesaikan, yaitu menyebabkan lambatnya laporan kepada pimpinan, sehingga pihak yang paling terdampak adalah pimpinan terlambat dalam mengetahui informasi terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Isu yang kedua adalah kurangnya prasarana WiFi di kantor satuan pelayanan. Untuk data dan faktanya adalah kantor satuan pelayanan merupakan bangunan baru sehingga belum terpasang WiFi atau internet untuk menunjang kegiatan satuan pelayanan. Apabila menggunakan hotspot dari handphone, ketika KRL melintas, maka sinyal akan terganggu. Dampaknya adalah jika isu tersebut tidak segera diselesaikan, yaitu tugas yang dilaksanakan kurang efektif dan efisien karena beberapa pekerjaan memerlukan jaringan internet yang stabil seperti ketika rapat menggunakan Zoom meeting, sehingga beberapa kali terjadi terlambat join maupun tidak responsif ketika rapat. Pihak yang terdampak adalah para pegawai yang ditempatkan pada bagian tersebut. Isu yang ketiga adalah kurangnya pemahaman pegawai untuk mengisi e-kinerja setiap bulan. Berdasarkan data dan fakta yang ada pada website, total dari 97 pegawai, hanya 23 pegawai yang sudah disetujui SKP-nya. Sedangkan, apabila kita ingin melaporkan hasil kinerja kita setiap bulan pada website e-kinerja, kita harus terlebih dahulu membuat SKP dan SKP-nya harus disetujui oleh pimpinan. Dengan begitu, sebagian besar masih belum bisa mengisi e-kinerja tiap bulan dikarenakan SKP belum disetujui maupun belum membuat SKP. Dampaknya, jika isu tersebut tidak segera diselesaikan adalah keterlambatan laporan kinerja pegawai oleh bagian kepegawaian, serta pemotongan tunjangan kinerja karena tunjangan kinerja terdiri dari 40% absen dan 60% dari penilaian kinerja. Sehingga pihak yang terdampak adalah bidang kepegawaian dan juga pegawai yang bersangkutan karena tunjangan kinerjanya bisa terpotong. Materi yang kedua adalah identifikasi isu manajemen ASN. Untuk isu yang pertama adalah manajemen pengelolaan dokumen dan pengarsipan yang belum terdigitalisasi. Untuk isu kedua adalah rotasi pegawai di internal instansi. Dan yang ketiga adalah kurangnya kendaraan dinas di satuan pelayanan. Isu yang pertama adalah manajemen pengelolaan dokumen dan pengarsipan yang belum terdigitalisasi. Data dan fakta adalah dokumen dan pengarsipan masih belum terdigitalisasi, kebanyakan masih menggunakan printout maupun berada di personal komputer masing-masing pegawai. Dampaknya, jika isu tersebut tidak segera terselesaikan, yaitu menyebabkan hilang atau lama mencari berkas yang diperlukan, sehingga pihak yang terdampak adalah para pegawai yang sedang melaksanakan tugas namun memerlukan dokumen tersebut sehingga tugasnya tertunda ataupun lama dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua adalah rotasi pegawai di internal instansi. Data dan fakta berdasarkan SKP BPJKT nomor 16 tahun 2024 tentang penugasan pegawai pada BTP Kelas 1 Jakarta tahun anggaran 2024, beberapa pegawai dirotasi ke bagian yang lain, terutama satuan pelayanan untuk meningkatkan kinerja satuan pelayanan yang ada. Dampaknya, jika isu tersebut tidak segera terselesaikan, yaitu menyebabkan terjadinya penurunan kinerja di masa transisi setelah terjadinya rotasi, yaitu dikarenakan beberapa pegawai masih perlu menyesuaikan tugas yang baru. Untuk isu yang ketiga terkait materi manajemen ASN adalah kurangnya kendaraan dinas di satuan pelayanan. Data dan fakta pembentukan satuan pelayanan baru dilaksanakan tahun lalu sehingga belum ada kendaraan dinas yang digunakan. Salah satu satuan pelayanan memiliki cakupan wilayah kerjanya cukup jauh, yaitu sampai stasiun Merak. Apabila menggunakan transportasi umum yaitu kereta lokal dan KRL, maka waktu yang dibutuhkan adalah kurang lebih 4 jam atau pulang pergi kurang lebih 8 jam. Dampaknya jika isu tersebut tidak segera terselesaikan, yaitu menyebabkan terlambatnya mengikuti kegiatan maupun datang ke lokasi kejadian gangguan.
Pihak yang paling terdampak adalah pegawai yang bersangkutan karena harus berangkat lebih awal, perjalanan lebih lama, dan tidak semua daerah bisa dijangkau menggunakan kereta.